Masih bersama jenis kami mau disimak tentang komponen konstruksi dalam pembangunan. Biasanya di dalam konstruksi atau pembangunan terdapat beberapa komponen seperti fondasi, besi pasir, besi besi, dan alat lainnya yang mendukung proses pembangunan. Oke, mari simak tentang komponen konstruksi. Berikut penjelasannya. Nah, itu ada tukang atau kuli yang mengangkat kayu mau membangun sebuah bangunan dengan alat atau dengan bahan-bahan kayu seperti pembuatan garasi, pembuatan rumah-rumah, dan lain-lain. Yang pertama itu fondasi. Fondasi yaitu alas atau awal mula pembuatan rumah, itu dibuat fondasi terlebih dahulu agar bangunan semakin kuat, tidak mengalami amblas atau amblas ya. Fondasi. Berikut pengertian tentang fondasi. Fondasi adalah bagian paling bawah dari struktur konstruksi bangunan, bagian bangunan yang langsung menempel pada tanah keras. Fondasi sangat berguna untuk memikul seluruh beban bangunan agar dapat berdiri kokoh dan memindahkan dan ke atas tanah yang keras di sekitarnya. Itu guna fondasi yaitu untuk menopang bangunan agar tak mudah roboh dan juga tak mudah amblas. Yang kedua yaitu balok slope atau berikut pengertian balok slope ya. Biasanya berikut: jika kita melihat bagian bawah rumah, tepatnya di sekitar dekat fondasi, kita bisa melihat balok slope yang berbentuk datar. Slope ini terletak pada alas tiang atas. Itu balok slope atau pilar lah ya, pilar. Pilar. Nomor 3 yaitu dinding. Dalam bangunan itu terdapat dinding atau atap atau dinding bahasa Inggris atau wall. Dinding berfungsi sebagai penutup interior rumah. Dinding juga berguna sebagai partisi ruang pada rumah, sekaligus untuk mengedepankan estetik, keindahan, untuk menutup rumah. Itu ring, balok atau kolom ya, biasanya terdapat di dalam bangunan rumah-rumah atau di gedung-gedung, di apartemen terdapat balok atau kolom. Konstruksi tak lupa dengan alat pengamanan juga. P3K dalam bekerja itu perlu diperhatikan. Pengertian dari ring kolom itu ada bagian-bagian seperti tiang di antara setiap dinding yang berada di. Jika kita perhatikan dengan seksama, balok atau ring kolom adalah nama untuk segmen ini. Dan balok ini berfungsi sebagai penopang konstruksi. Itu berfungsi untuk menopang konstruksi bangunan. Dan keempat yaitu ventilasi. Yang kelima ya, ventilasi. Ventilasi adalah sebuah jendela. Ventilasi dapat itu untuk mengambil udara, untuk pencahayaan dari luar agar tidak pengap. Yang yaitu lantai. Biasanya di beberapa rumah itu ada lantai dari keramik, dari granit, dari marmer, juga dari kayu, sesuai dengan keadaan atau kebutuhan masing-masing. Lantai adalah aspek penting untuk rumah, untuk sebagai alas supaya nyaman. Yang ke-7 itu jendela atau dan pintu. Jendela dan pintu itu biasanya terdapat di rumah-rumah yang gunanya untuk supaya dapat oksigen masuk, terus cahaya biar enggak pengap. Terus kegunaan pintu yaitu untuk alat masuk dan keluar rumah. Ada banyak desain rumah yang tidak mempertimbangkan betapa pentingnya modal jendela untuk bangunan. Ini sangat penting diperhatikan desainnya masing-masing agar bangunan itu terasa nyaman dan terasa estetik. Itu sangat perlu diperhatikan.
penempatannya juga untuk supaya agar kita nyaman di dalamnya. Yang ke-8 adalah tangga. Tangga itu biasanya terdapat di rumah berlantai-lantai. Tangga gunanya untuk menaik atau memanjat kita pada lantai berikutnya, lantai 1 ke lantai 2 dan seterusnya. Itu guna untuk lantai. Yang ke-9 itu atap. Atap itu sangat penting. Gunaan atap yaitu supaya kita bisa bernaungan atau berteduh di dalam rumah agar tidak kehujanan dan juga tidak kepanasan. Biasanya atap itu terbuat dari tanah, genting yang terbuat dari tanah, dan juga aluminium juga ada, tapi lebih baik dengan tanah karena kondisi